Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Getri, apa kabar kalian semua? Miss Dian harap kalian dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatannya agar kita semua terhindar dari tertularnya virus corona. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa bermuatan IPA. Nah, kita sudah masuk di tema 4, subtema 1. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang pencemaran air. Sebelum kita belajar, kita gerakan badan dulu yuk. Kalian lihat video berikut dan ikutin ya gerakan dalam video ini. Biar kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran PJJ hari ini. Bagaimana? Sudah semangat kan? Sudah gerak-gerak badan kan? Berarti kita sudah bisa mulai nih belajarnya. Nah, sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi sumber pencemaran air serta dampak dan cara penanggulangannya. Nah, dari belajar ini, Miss Dian harap kalian bisa menjaga lingkungan air agar tidak tercemar. Sekarang coba kalian perhatikan pada gambar sungai di bawah ini. Ada dua jenis sungai nih. Yang pertama, bagaimana menurut kalian? Sungainya terlihat bersih ya? Coba bandingkan dengan gambar yang kedua. Sungainya terlihat kotor dan banyak sampah. Nah, kira-kira apa sih akibatnya dari sungai yang kotor ini? Nah, untuk melihat akibatnya, kita lihat percobaan berikut ini ya. Ini adalah salah satu akibat dari sungai atau air yang tercemar. Perhatikan baik-baik percobaan yang Miss Dian lakukan. Di sini kita akan melakukan percobaan penyebab pencemaran air. Ya, Miss Dian di sini ada 4 gelas plastik. Nah, masing-masing gelas nanti akan Miss Dian isi dengan ikan. Ya. Untuk gelas yang pertama, ini hanya berisi air bersih saja ya. Tidak ada sampahnya. Kita masukkan ikannya. Ya. Nah, sudah lihat? Ini ada ikannya. Next.
Kemudian gelas yang kedua, kita masukkan ikan juga. Kemudian kita tambahkan limbah sabun ke dalam gelas ini. Nah, nanti kita lihat ya apa yang terjadi dengan ikan tersebut. Nah, untuk gelas yang ketiga kita isi dengan sampah-sampah. Nah, ada sampah daun, sampah kertas, sampah styrofoam. Ya, kita masukkan ke dalam gelas. Nah, kemudian kita tambahin juga ikannya ke dalam. Nah, nanti kita lihat juga apa akibatnya. Nah, gelas yang keempat kita isi dengan limbah minyak atau limbah oli. Ya, karena Miss Dian nggak punya oli, jadi kita pakai minyak goreng. Nah, ini ada limbah-limbah yang biasa manusia buang ke air, ya. Kita masukkan satu ekor ikannya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini untuk gelas yang pertama yang tadi kita isi sabun, ikannya akan mati, ya. Kenapa dia mati? Karena dia keracunan sabun, dia meminum sabun-sabun yang ada di air sehingga ikannya mati. Sedangkan untuk percobaan yang kedua, yang ikan di air sampah, ikannya terlihat sulit bergerak, ya, karena banyaknya sampah sehingga pergerakannya sangat terbatas. Ya, teman-teman, ini juga akan mengganggu kehidupan ikan di air. Sedangkan ikan yang berisi dengan air limbah minyak, dia juga kesulitan bernafas, ya. Bagian atasnya tertutup lapisan minyak sehingga dia sulit bernafas. Nanti di bagian tubuh ikannya akan tertempel cairan lendir-lendir minyak, cairan minyak. Ya, ini juga nanti lama-lama ikannya bisa keracunan minyak. Nah, kalau ikan yang di air bersih, dia bisa tetap hidup dan bisa bergerak bebas. Nah, jadi kesimpulannya adalah ikan dapat tetap hidup di air yang bersih, tidak kotor, tidak ada sabun, tidak ada sampah. Ya, jadi ikan dapat hidup di air yang bersih karena banyak mengandung gas oksigen. Air bersih sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, khususnya manusia. Contoh kegunaan air antara lain untuk diminum, untuk mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Namun sayangnya, terkadang air tercemar. Pencemaran air adalah masuknya zat tertentu ke dalam air yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Apa saja sih sumber-sumber pencemaran air? Yang pertama ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini contohnya ada sampah plastik atau sampah anorganik, sampah organik, limbah deterjen, sabun, sampo, dan sebagainya. Ada juga limbah dari minyak goreng. Nah, akibatnya apa nih bagi air? Yang pertama, air bisa menjadi bau. Yang kedua, air menjadi kotor dan berwarna. Yang ketiga, ikan-ikan bisa mati. Bagaimana sih cara penanggulangannya? Yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, kita juga harus memisahkan sampah organik dan anorganik. Selain itu, mengurangi penggunaan sampah plastik. Bisa mengganti plastik dengan bahan-bahan yang tidak sekali pakai, bisa dipakai berulang-ulang. Nah, sumber yang kedua adalah limbah pabrik. Akibatnya apa nih? Ya, sama. Airnya menjadi kotor, air menjadi berbau dan berwarna, ikan-ikan di sungai juga akan mati. Bagaimana cara penanggulangannya? Yang pertama adalah membangun pabrik jauh dari pemukiman warga. Selain itu, pabrik harus memiliki tempat penampungan limbah dan pabrik harus mengolah limbahnya sebelum dibuang ke sungai. Sumber pencemaran air yang ketiga adalah limbah minyak bumi.
Biasanya ini terjadi di lautan. Apa akibatnya? Yang pertama adalah air laut akan tertutup oleh lapisan minyak. Kemudian ikan-ikan di laut akan mati. Terumbu karang juga akan rusak serta rusaknya ekosistem laut. Bagaimana cara penanggulangannya? Yang pertama itu, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap penambangan minyak bumi lepas pantai. Yang kedua, mengolah limbah sebelum dialirkan ke laut. Yang ketiga, melakukan pembersihan laut secara berkala dengan melibatkan peran serta masyarakat. Yang keempat, tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti bom, racun, pukat harimau, dan lain-lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem. Nah, itu adalah sumber dan akibat dari pencemaran air serta cara penanggulangannya. Nah, selanjutnya, ciri-ciri air bersih yang bisa kita konsumsi itu antara lain adalah tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Alhamdulillah nih teman-teman, penjelasan tentang pencemaran air hari ini sudah selesai. Setelah ini, kalian silahkan kerjakan worksheet bahasa bermuatan IPA yang judulnya pencemaran air. Alhamdulillah, penjelasan untuk materi pencemaran air hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Nah, sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa dikerjakan worksheetnya ya, dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, Miss Dian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.